Adik-adik orang besar, kita ketemu lagi di ibadah minggu hari ini, minggu ke-6 Dum Trinitatis. Sudah siap dengan Alkitab dan perlengkapannya? Mari kita kebaktian hari minggu ini dengan membuka kebaktian ini dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kelas orang besar, tahukah kalian bahwa sebenarnya di kebaktian minggu, baik di sekolah minggu maupun di gereja besar bersama orang tua, Allah sendiri yang melayani kita. Adapun petugas-petugasnya adalah orang-orang yang dipakai Allah untuk melayani. Jadi adik-adik semua, ketika kita kebaktian, kita perlu untuk serius, untuk menyimak, untuk menyanyi dengan benar hanya karena untuk menghormati Allah. Oleh karena itu, sekarang kita mau memulai kebaktian kita mau menyanyi dengan Bapa di sorga mengasihiku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada hari ini, yaitu hukum yang pertama sampai dengan ke-10. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami
untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekalian, setelah kita menyatakan hukum Taurat, kita tahu apa perintah Tuhan pada kita, dan kita mau menyatakan bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita. Sebelumnya kita mau mengingat dosa-dosa kita dan kita mau minta ampun kepada Tuhan dalam pengampunan dosa. Sebelum itu kita mau menyanyi Memandang Salib Raja. Marilah kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel bagi kita pada hari ini terambil dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya lah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan epistel firman Tuhan dari Alkitab. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mau mengadakan pengakuan iman rasuli, kita mau bernyanyi dengan lagu Berserah kepada Yesus.
kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Supaya firman Tuhan selalu ada di hati kita mau dengar-dengaran khotbah yang akan disampaikan oleh Amang Sintua berikut. Nah, sebelum itu kita akan bernyanyi dari firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami mau mendengar sabda-Mu. Datanglah Engkau melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami mengerti dan sanggup untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal ke-6 ayat 28 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, pada hari ini judul khotbah kita adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Ketika Yesus bertemu orang banyak, maka orang banyak bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lalu Yesus menjawab mereka, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia itu dimaksudkan adalah Yesus. Kita harus percaya dan tetap percaya kepada Yesus supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itulah ibadah kita yang sejati yang diminta oleh Allah. Yesus disebut roti kehidupan. Barang siapa yang datang kepada Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Yang datang dan memakan roti kehidupan tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi secara rohani. Percayalah dan tetap percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, dan terimalah Dia sebagai roti kehidupan. Dia, karena itulah ibadahmu dan persembahan kepada Allah, supaya engkau beroleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi berita dalam kehidupan kami.
Kuatkan kami untuk melakukannya Tuhan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari khotbah, kita juga mau memberikan persembahan yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Adik-adik, persembahan itu boleh dimasukkan dalam envelope atau kalian kirimkan kepada nomor-nomor yang ada di sebelah sini dan minta tolong kepada papa atau mama, ataupun masukin dalam envelope tadi, berikan kepada guru sekolah minggu nanti pada saat kita bertemu ya. Nah, sebelum mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan Yesus Menginginkan Daku. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihanikannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik sekalian, kebaktian kita sudah selesai. Nah, tapi dilanjutkan pada pengajaran kelas masing-masing ya. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi.